Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kekacauan dan pertempuran yang sedang terjadi di Pulau Egghead saat ini nantinya akan dikenal sebagai insiden Egghead. Walau belum diketahui dengan pasti akan seperti apa akhir insiden pulau masa depan itu, tapi narator sedikit memberikan bocoran terkait dampak dari insiden tersebut. Dalam chapter 1078, narator berkata bahwa hasil dari insiden Egghead akan membuat dunia terkejut. Keterkejutan dunia akan hasil dari insiden Egghead pun pasti akan membawa pengaruh yang signifikan bagi banyak orang dari berbagai kalangan. Ketika semua Gorosei turun tangan dan tidak bisa menangkap Luffy dan kawan-kawan, itu menjadi aib bagi pemerintah dunia. Apalagi telah tersebar bahwa Admiral Kizaru kalah oleh Luffy, dan seperti yang admin bahas pada video sebelumnya, Luffy juga mengalahkan salah satu Gorosei. Pemerintah dunia sudah mengerahkan kekuatan besar mereka, namun tidak bisa menangkap satu kelompok bajak laut. Bahkan mereka gagal menghentikan siaran Vegapunk sehingga rahasia kebenaran dunia pun sukses tersebar ke seluruh dunia. Jadi di Arc Egghead ini pemerintah dunia sudah benar-benar dipermalukan. Ditambah lagi, Luffy yang identitasnya sudah diketahui sebagai Dewa Matahari Nika dan Joy Boy yang baru akan memberikan semangat kepada para musuh-musuh pemerintah dunia. Dan mereka akan semakin percaya diri dengan kehancuran pemerintah dunia. Apalagi saat ini Luffy memiliki kekuatan yang besar, ditambah lagi robot kuno pun sudah bangkit dan berada di pihak Luffy. Tentu Yonko Luffy di mata dunia sudah menjadi harapan besar dalam meruntuhkan pemerintah dunia. Tak akan mengherankan apabila ada jurnalis-jurnalis yang nekat datang dan mencari celah untuk mengabadikan gambar. Mereka ingin melihat sendiri Gorosei muncul di sana, dan mereka juga ingin melihat aksi Luffy dalam wujud Nika serta robot kuno yang sudah bangkit. Morgans akan mengerahkan semua jurnalis terbaiknya untuk ke sana, dan tentu dirinya sendiri juga akan ke sana. Selama ini banyak orang takut untuk terang-terangan melawan pemerintah dunia atau melawan angkatan laut secara langsung. Hanya orang-orang seperti pasukan revolusi saja yang berani terang-terangan melawan pemerintah dunia, dan hanya bajak laut tertentu yang berani mencari masalah secara langsung dengan angkatan laut. Hal itu dikarenakan banyak orang tahu kekuatan besar pemerintah dunia dan angkatan laut, sehingga mereka pun menjadi takut. Namun, setelah insiden Egghead dan mengetahui semua Gorosei gagal menangkap Luffy, akan lahir semangat dan keberanian dari banyak orang untuk menentang pemerintah dunia dan angkatan laut. Maka dari itu, tak heran apabila akan mulai masif serangan-serangan ke markas-markas cabang angkatan laut oleh para bajak laut di luar sana. Akan ada pula orang-orang dari berbagai tempat yang mulai berani tidak patuh kepada pemerintah dunia. Pasukan revolusi juga akan mendapat keuntungan dari ini, sebab orang-orang yang bukan bajak laut yang ingin melawan pemerintah dunia akan bergabung bersama mereka. Gerakan perlawanan ekstrim yang dilakukan oleh berbagai kalangan ini tentu akan mengacaukan angkatan laut dan pemerintah dunia. Mereka akan menjadi sangat sibuk karena harus menghadapi semakin banyak musuh dan harus mengurus semakin banyak hal di seluruh dunia. Dampak dari insiden Egghead benar-benar luar biasa. Selain itu, foto-foto Luffy dalam wujud Nika dan aksi-aksi dia melawan Gorosei akan membangkitkan semangat musuh-musuh lama pemerintah dunia untuk bergerak. Apalagi jika ada foto robot kuno bangkit yang tersebar. Mereka pasti akan semakin bersemangat untuk beraksi kembali. Musuh-musuh lama pemerintah dunia itu adalah ras-ras yang dulu diburu oleh pemerintah dunia. Sebagian besar dari mereka telah dibantai, namun ada beberapa yang berhasil bertahan hidup. Para ras itu pun berkumpul dan akan balas dendam kepada pemerintah dunia. Baik Joy Boy maupun Nika sebenarnya adalah orang yang sama yang dikenal dari perspektif yang berbeda. Joy Boy merupakan julukan orang itu, sedangkan Nika adalah kekuatan milik orang itu yang didapat dari buah iblis Zuan mitologi.
Jadi, Joy Boy dan Nika mengarah ke satu orang yang sama. Orang itu pernah ada pada abad kekosongan, namun sekarang Joy Boy dan Nika muncul kembali pada orang yang berbeda. Yang kita tahu bersama adalah Luffy. Para ras musuh pemerintah dunia yang masih bertahan akan mengetahui soal berita tentang Luffy dan menyadari bahwa Luffy adalah sosok yang dinanti-nanti. Maka, para ras musuh masa lalu pemerintah dunia itu pun akan mulai bergerak, beraksi, dan bahkan takdir pun akan mempertemukan sebagian-sebagian dari mereka untuk membentuk aliansi. Gerakan itu akan diketahui oleh pemerintah dunia dan membuat Im Sama sangat marah. Im Sama mengira orang-orang dari ras musuh itu sudah habis dalam perburuan yang dilakukan oleh pemerintah dunia sejak dulu. Namun rupanya mereka masih terus bertahan dan mulai menunjukkan taringnya usai mengetahui soal Luffy dalam insiden Egghead. Kemungkinan besar adegan di mana Im Sama marah itu akan menjadi kali pertama wujud asli Im Sama diperlihatkan secara jelas. Selama ini, Im Sama hanya muncul berupa siluet saja, sehingga tak jelas seperti apa wajahnya dan apa gender dari sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Jadi, bila nanti wujud asli Im Sama ditampilkan, maka kita akan tahu tentang wajah dan gender Im Sama. Perlawanan dari berbagai kalangan dan kemunculan musuh-musuh lama pemerintah dunia akan membuat keadaan menjadi semakin kacau. Nama-nama besar pun akan memulai pergerakan mereka, sehingga lautan menjadi sangat tidak terkendali. Pertempuran demi pertempuran terjadi di berbagai tempat dan memakan korban yang tidak sedikit. Aliansi-aliansi semakin banyak terbentuk dan kekuatan tempur dari berbagai pihak semakin ditingkatkan. Para mantan kru Roger yang masih hidup juga akan ikut dalam aliansi ini. Rayleigh tentu akan bergabung dan Chopper Gaban yang selama ini keberadaannya tidak diketahui akan segera muncul. Cukup penasaran juga melihat penampilan dan aksi Chopper Gaban saat tua. Dia pasti masih memiliki kekuatan yang mumpuni. Dengan itu semua, maka perang terbesar yang pernah dijanjikan oleh Eiichiro Oda akan segera dimulai. Perang itu bukan satu pertempuran saja, melainkan sebuah rangkaian yang terjadi di berbagai tempat dalam kurun waktu tertentu. Insiden Egghead bagaikan bel yang menjadi tanda rangkaian perang tersebut dimulai. Hal ini tentu tidak berlebihan, mengingat kita telah berada dalam saga terakhir cerita One Piece. Dan arc Egghead adalah arc pertama dalam saga ini. Jadi, insiden yang terjadi di Pulau Egghead bisa menjadi pengantar menuju rangkaian perang terbesar tersebut. Pada akhirnya nanti, puncak dari perang itu akan terjadi di Marijois, mungkin dengan suatu pemicu yang berbeda. Saat Luffy telah menemukan One Piece, barulah puncak perang terbesar itu akan dimulai. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1112. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.